Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kuliah petrologi. Kali ini kita membahas mengenai klasifikasi batuan beku. Jadi bagaimana kita menamakan batuan beku berdasarkan pengamatan mikroskopis ya. Karena ada juga penamaan batuan beku yang berdasarkan mikroskopis dan komposisi kimia. Jadi kali ini kita baru membahas kenampakan visualnya di lapangan dan hand specimen. Oke. Uh, Ini adalah gambar dari Bowen reaction series ya. Jadi seri reaksi Bowen yang menggambarkan proses terbentuknya mineral penyusun utama batuan beku ya, atau yang istilah umumnya dikenal sebagai rock forming mineral ya. Jadi mineral golongan discontinuous dan mineral golongan continuous series, yaitu plagioclase feldspar. Di sini ada mineral-mineral yang memiliki ferromagnesium ya, lebih ke arah dark mineral dan massa jenisnya lebih berat. Di sini mineral yang cerah dan massa jenisnya lebih ringan ya. Kemudian semakin rendah suhunya dia akan membentuk feldspar dengan suhu yang lebih rendah, atau potasium feldspar atau alkali feldspar. Kemudian dia membentuk muskovit dan sampai ke kuarsa ya. Jadi ini adalah mineral utama penyusun batuan beku ya. Nah, hanya saja olivin, piroksin, ampibol ini adalah kelompok mineral, sama halnya dengan plagioclase feldspar. Jadi olivin ini memiliki beberapa jenis atau varian mineral lagi. Piroksin juga nanti dibagi menjadi ortopiroksin dan klinopiroksin. Ortopiroksin dia punya jenis mineral lagi, klinopiroksin dia punya jenis mineral yang berbeda lagi. Nah, bagaimana kita mengidentifikasinya lebih detail di dalam batuan untuk membedakan jenis mineral-mineral yang ada di batuan beku ya? Maka kita membutuhkan bantuan, yaitu adalah sayatan tipis yang dilihat di bawah mikroskop polarisasi. Nah, maka pada bagian kali ini kita baru akan melihat kenampakan fisik di lapangan ya. Pada umumnya olivin dia akan berwarna hijau botol, kemudian piroksin dia akan berbentuk prismatik pendek berwarna gelap, kemudian ampibol dia akan berbentuk menjarum ya, berwarna gelap. Biotit dia akan membentuk berlembar dan berwarna gelap. Pada umumnya plagioclase feldspar dia akan berbentuk prismatik dan berwarna putih ya. Kemudian kalau alkali feldspar ya, dia akan berwarna lebih ke coklat daging atau ke arah pink ya. Kemudian kuarsa dia lebih ke colorless atau tidak berwarna. Bagaimana dengan muskovit? Muskovit dia juga berlembar, hanya saja warnanya cerah, tidak sama dengan biotit. Nah, secara umum kita baru bisa melihat itu dari kenampakan di lapangan ya, sederhana itu. Nah, ini adalah beberapa contoh gambar-gambar yang ideal yang dikumpulkan oleh Simon and Scatter dalam Rocks and Mineral ya. Ini adalah kelompok plagioclase feldspar. Contohnya adalah anortit, kemudian ada oligoclase dan albit, di mana saat dia menyusun batuan maka kita akan lihat berupa prismatik berwarna putih susu seperti ini ya, relatif prismatik berwarna putih susu. Ini adalah golongan dari plagioclase feldspar ya, yang sering kita sebut sebagai mineral plagioclase. Bagaimana untuk membedakan anortit, oligoclase, albit, bitonit, labradorit dan andesit di lapangan? Sejauh ini kita belum punya kemampuan sampai ke situ untuk desain mata kita. Jadi kita membutuhkan alat yang disebut sebagai mikroskop dengan sayatan tipis ya. Nah, sementara ini kita baru bisa melihat dia, oh ini adalah plagioclase gitu ya. Nah, kemudian ada alkali feldspar ya. Alkali feldspar ini contoh-contohnya ya. Dia tadi berwarna coklat daging atau ke arah pink ya. Kecuali ini ada salah satu contoh mikrocline yang berwarna kehijauan. Dan di sini ada ortoclase yang sama berwarna coklat daging yang ke arah pink ya. Ini adalah contoh mineral alkali feldspar tadi atau potasium feldspar. Ini adalah feldspatoid. Apalagi feldspatoid. Jadi feldspatoid ini adalah kelompok mineral tektosilikat ya. Ini perlu saya
perlu kita bahas ya, karena ada beberapa batuan yang nanti dia mengandung mineral-mineral berupa mineral feldspatoid ya. Dia adalah kelompok mineral tektosilikat. Dia mirip dengan feldspar nih. Dia mirip dengan feldspar, hanya saja dia memiliki kandungan silika yang jauh lebih rendah dibandingkan feldspar ya. Sehingga dia disebut sebagai feldspatoid ya. Nah, ciri khasnya feldspatoid ini dia tidak akan hadir bersamaan dengan kuarsa. Ya, karena kuarsa adalah mineral yang memiliki kandungan silika yang tinggi. Sementara feldspatoid ini justru terbentuk karena kandungan silikanya rendah. Artinya apa? Saat feldspatoid muncul berarti dalam batuan tersebut kandungan silikanya rendah, maka kuarsa tidak akan terbentuk. Ya, tapi saat kuarsa terbentuk, maka feldspatoid tidak akan terbentuk karena di batuan tersebut kandungan silikanya tinggi ya. Jadi ini adalah jenis mineral, kelompok mineral feldspatoid. Dia mirip dengan feldspar ya, tapi dia kekurangan silika. Kemudian ini adalah jenis mineral piroksin ya. Yang paling umum jenis piroksin yang kita lihat adalah prismatik pendek pada umumnya ya. Prismatik pendek. Ini juga mineral piroksin ya. Tadi klinopiroksin dan ini adalah ortopiroksin, prismatik pendek berwarna hitam pada batuan ya. Nah, kemudian ada olivin yang berwarna hijau botol ini ya. Ini adalah kelompok mineral olivin. Secara umum kalau kita lihat di batuan dia akan berwarna hijau botol ya. Nah, kemudian ada kelompok amfibol. Ini adalah ciri khas dari hornblende ya. Dia hitam dan menjarum ya. Lebih cenderung menjarum mineralnya. Jadi berbeda dengan si piroksin yang prismatik, hornblende dia sifatnya menjarum. Nah, bagaimana urutan dalam kita mendeskripsi batuan yang ideal di lapangan? Yang pertama kita lihat jenis batuannya ya. Kita harus pastikan dulu bahwa batuan tersebut adalah jenis batuan beku ya. Jangan sampai nanti dia batuan sedimen yang masif, kemudian kita salah mengidentifikasi dia sebagai batuan beku dan batuan sedimen tersebut kita identifikasi sebagai batuan beku dan kita deskripsi dengan cara deskripsi batuan beku, karena berbeda nanti. Deskripsi batuan sedimen dengan deskripsi batuan beku dia berbeda. Nah, pada deskripsi batuan beku ya, dia akan memiliki struktur, tekstur dan komposisi yang berbeda. Sedangkan pada batuan sedimen dia juga memiliki hal yang berbeda. Atau jangan sampai sebaliknya ya. Ternyata kita salah menduga ya. Batuan sedimen yang kita duga batuan beku atau batuan beku yang kita duga batuan sedimen ya. Jangan sampai terbalik-balik seperti itu. Ya, kita pastikan dulu bahwa yang kita lihat adalah batuan yang kristalin, kemudian kristalnya interlocking. Ya, interlocking itu artinya saling mengunci antara satu mineral dengan mineral yang lain. Itu adalah karakter khas dari si batuan beku ya. Oke, setelah kita fix melihat itu adalah batuan beku, maka selanjutnya kita melihat warna dari si batuan tersebut ya. Warna segarnya dan warna lapuknya. Bagaimana kita melihat warna segarnya? Warna segarnya adalah warna batuannya. Warna batuannya itu yang kita sebut sebagai warna segarnya. Kalau kita mau tahu lebih jelas lagi yang warna segar, maka kita harus menggali atau memecahkan si batuan tersebut agar terlihat bagian dalamnya. Kemudian bagaimana kita melihat warna lapuknya? Ya, warna lapuk kita lihat dari lapukan di sekitarnya. Produk dari lapukan apa? Produk dari lapukan adalah tanah ya. Tanah lapukan yang ada di sekitar si batuan tersebut ya. Berwarna apa? Karena nanti warna lapukan ini ya kita bisa gunakan sebagai penanda saat kita melakukan eksplorasi atau pemetaan di lapangan. Kita bisa mengetahui bahwa ini daerah ini memiliki dua jenis warna tanah lapukan yang berbeda ya. Maka kemungkinannya ada dua jenis litologi yang berbeda. Yang warna gelap dia milik batuan yang mana? Kita cari batuan freshnya, kemudian di sekitarnya lapukannya yang berwarna gelap. Kemudian yang berwarna kemerahan misalnya dia milik batuan yang mana? Kita harus cari batuan freshnya, kemudian lihat lapukan di sekelilingnya yang berwarna
kemerahan. Nah, itu fungsinya untuk mendeskripsi warna lapuk di lapangan saat kita mengamati kondisi batuan yang pertama, ya. Ini adalah warna batuan, ya, ada warna segar, ada warna lapuk. Ini harus dideskripsi, ya. Nanti saat kalian di lapangan, kalian akan tahu apa fungsinya warna segar dan warna lapuk. Kita bisa lihat langsung perbedaan atau batas dari persebaran si batuan tersebut dari perbedaan warna tanah lapukannya, ya. Kemudian ada strukturnya, ya. Nah, di struktur batuan beku kita lihat yang pertama di lapangan dia bentuknya seperti apa. Apakah dia hanya berbentuk masif, ya, misalnya dia batolit masif, besar, atau dia berbentuk pilau lava, ya, dia berupa bantal-bantal atau menyerupai bantal atau menyerupai lidah lava. Kemudian apakah dia berbentuk kekar-kekar tiang, ya, columnar joint, ya. Kemudian setelah kita lihat itu struktur di singkapannya, kita catat dia bentuknya seperti apa. Apakah dia seal, apakah dia dike, apakah dia apophysis, ya, apakah dia memiliki struktur columnar joint atau masif, itu dicatat sebagai strukturnya di singkapannya. Kemudian kita lihat secara lebih dekat. Kita ambil hand specimennya. Nah, kemudian kita amati apakah memang dia masif, ya, ataukah dia memiliki rongga pelepasan gas. Kalau dia memiliki rongga pelepasan gas, maka strukturnya kita tulis. Setelah kita tulis ini tadi, ya, salah satunya, maka strukturnya berikutnya kita tulis adalah vasikuler. Misalnya seperti ini. Nah, columnar joint masif, itu, ya, atau columnar joint senolitis atau pilolava vasikuler, ya, misalnya gitu. Atau masif, ya udah masif, gitu, ya. Dia berupa apa? Berupa dike, berupa seal, atau berupa batolit misalnya, ya. Nah, kemudian kalau dia memiliki rongga pelepasan gas kita sebut sebagai vasikuler, ya. Tentunya yang memiliki struktur vasikuler biasanya adalah batuan-batuan yang terbentuk secara ekstrusi, ya. Nah, kemudian apakah dia memiliki mineral yang mengisi rongga-rongga pelepasan gas tersebut? Kalau iya, berarti dia disebut sebagai amigdaloidal. Kemudian apakah pada batuan tersebut, misalnya dia masif, ya, columnar joint, tapi dia memiliki batuan yang tertanam pada singkapan tersebut atau batuan yang kita amati tersebut, batuan asing, misalnya ada granit tertanam dalam dasit atau sebaliknya, maka kita sebut strukturnya adalah senolitis, ya. Jadi strukturnya tidak hanya masif, vasikuler, amigdaloidal, dan senolitis. Kalau di lapangan kita amati struktur singkapannya, ya. Ya, kemudian setelah struktur clear, kita identifikasi, kita observasi singkapan tersebut dari ujung timur ke ujung barat, ujung utara ke ujung selatan. Kita lihat semua secara keseluruhan. Kita sudah dapatkan sifat dari strukturnya, maka kita lanjut deskripsi ke teksturnya, ya. Jadi dari tekstur ini kita lihat pertama granularitasnya, ya. Granularitasnya apakah dia avanitik, faneritik, ya. Dia ukuran butirnya, ukuran kristalnya dia bisa diamati atau tidak dapat diamati dengan mata telanjang, ya. Avanitik atau faneritik. Kemudian apakah dia porfiritik, ya. Kalau porfiritik kita lihat masa dasarnya, apakah masa dasarnya avanitik atau faneritik, ya. Ya, setelah granularitas clear, karena ini kenampakan berdasarkan ukuran, saya rasa ini tidak menjadi masalah di lapangan. Kemudian kita lihat bentuk kristalnya. Nah, bentuk kristal ini kita harus hati-hati dalam mendeskripsi, jangan sampai deskripsi kita tidak masuk akal, ya. Yang pertama kita lihat dulu apakah dia faneritik atau avanitik. Kalau dia faneritik, maka kita bisa lihat bentuk kristalnya dengan lebih mudah di lapangan, terlebih dengan bantuan kaca pembesar, ya, lensa pembesar. Nah, kalau dia teksturnya avanitik, maka sulit bagi kita memang untuk mengamati bentuk kristalnya. Kita hanya bisa berasumsi bahwa tekstur avanitik dia akan memiliki bentuk kristal subhedral sampai anhedral, ya. Itu hanya asumsi.
jika tidak ditulis pun itu seharusnya tidak menjadi masalah karena memang kita tidak bisa mengamati di lapangan. Kecuali kalau kita masih bisa mengamati di lapangan, paling tidak dengan bantuan lensa pembesar, maka kita bisa tuliskan dia. Begitu juga dengan hubungan antar kristalnya, ya. Nah, kalau hubungan antar kristal sedikit lebih mudah diamati karena kita hanya melihat apakah dia seragam atau dia tidak seragam pada umumnya. Apakah dia equigranular atau inequigranular, ya. Misalnya dia hanya afanitik dan faneritik, maka kita bisa tuliskan dia sebagai equigranular. Batuan tersebut adalah columnar join yang masif dan memiliki granularitas afanitik. Maka hubungan antar kristalnya pasti equigranular, ya. Kalau dia porfiritik, maka dia yang inequigranular. Kemudian kita lihat derajat kristalisasinya. Nah, derajat kristalisasi kita lihat apakah dia memiliki gelas atau tidak, ya, pada batuan di lapangannya. Kalau dia memiliki tekstur faneritik, maka dia akan lebih mudah diamati, ya. Tapi jika teksturnya afanitik, maka akan sedikit sulit diamati di lapangan, ya, meskipun itu menggunakan loop. Nah, yang bisa dilakukan biasanya hanya berasumsi bahwa tekstur afanitik dia akan memiliki gelas dan kristal, maka disebut sebagai hipokristalin, ya. Kalau dia hanya gelas saja, itu sangat mudah diamati di lapangan, ya, karena gelas tidak memiliki belahan, ya. Maka dia disebut sebagai holohyalin. Kalau dia seluruhnya kristal, misalnya dia faneritik, dan kita bisa lihat bahwa tidak ada gelas di dalam si batuan tersebut, maka disebut sebagai holokristalin. Tapi kalau afanitik, ya, kita akan berasumsi bahwa dia adalah hipokristalin. Jika tidak mau menuliskannya karena tidak punya evidence yang kuat mengenai kondisi hipokristalin dari si batuan tersebut, maka ya tidak ada paksaan untuk menuliskan dia menjadi hipokristalin, karena hipokristalin sebaiknya kita buktikan dengan sayatan tipis, ya. Karena ada beberapa batuan yang afanitik tapi dia tidak memiliki gelas di dalamnya, ya. Ini adalah penciri batuan-batuan yang misalnya disebut sebagai mikrodiorit atau mikro gabro, ya. Jadi dia ukurannya afanitik tapi dia tidak memiliki gelas di dalamnya, ya. Nah, itu yang biasanya menjadi dasar penamaan ditambahnya istilah mikro di depan si batuan tersebut. Nah, kemudian kita lihat komposisinya, ya. Komposisinya kita lihat mineral-mineral yang ada pada batuan tersebut sampai nanti kita identifikasi dari komposisi mineral tersebut berapa persennya, itu kita bisa dapatkan nama batuannya, ya. Seperti itu. Nah, ini adalah gambaran sedikit alur bagaimana kita bisa mengidentifikasi batuan mulai dari awal sampai ke nama batuannya, ya. Kita mulai tadi, kita masuk langsung ke tekstur. Struktur sudah kita lewati. Tekstur, apakah dia faneritik, kemudian apakah dia faneritiknya porfiri atau tidak, ya. Kemudian bagaimana komposisinya, apakah mineralnya cerah atau mineralnya gelap, basa, intermediate atau asam, ya. Nah, kalau dia misalnya di sini, ya, kita lihat dari sini. Dia faneritik, ya. Kemudian dia tidak memiliki fenokris, maka dia langsung ke sini. Ya, kita lihat apakah dia ultra basa, basa atau intermediate atau asam, ya. Kalau warnanya cerah berarti dia asam. Kalau asam, faneritik berarti granit. Granit menunjukkan batuan intrusi. Secara sederhana seperti itu, ya. Secara sederhana alur ini digunakan seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini ada holohyalin. Holohyalin glasi langsung dia namanya obsidian, ya. Obsidian dia tidak terbagi apakah dia asam, intermediate atau kuarsa. Kemudian ini adalah gambaran bagaimana kita melihat persentase dari komposisi persebaran mineralnya, ya. Nah, ini adalah contoh dari persentase 0,5 sampai 50% dari batuan. Perhatikan yang berwarna hitamnya, ya. Jika persebarannya seperti ini, maka dia memiliki persentase komposisi 0,5%. Kemudian jika sebanyak ini, maka 1% sampai ke
yang berwarna hitamnya serapat ini berarti dia 50%. Kalau 100% bagaimana? 100% ya hitam semua gitu ya. Jadi ini bisa jadi dasar kalian mengkomparasi persebaran si mineralnya pada batuan ya. Kemudian ini adalah klasifikasi awal yang kita lihat ya. Ini adalah model klasifikasi dari IUGS ya, International Union of Geological Science ya. Jadi ini adalah contoh klasifikasi dari IUGS untuk batuan beku ya. Nah, batuan bekunya batuan beku apa? Batuan beku yang intermediate sampai asam ya. Nah, jadi di sini dia menggunakan 3 parameter. Di sini ada alkali feldspar, di sini ada plagioclase, kemudian di sini ada kuarsa. Nah, kita ingat lagi bahwa ada mineral yang mirip dengan feldspatoid yang dia kekurangan komposisi silika ya, disebut sebagai mineral feldspatoid ya. Nanti kalau batuan yang mengandung mineral feldspatoid disebut sebagai void pada bagian depannya ya, karena batuan tersebut memiliki komposisi silika yang minim ya, tapi bentuknya dia menyerupai mineral feldspar ya. Nah, kalau void ini mineral feldspatoid ini hadir, artinya batuan tersebut kekurangan silika, maka kuarsa tidak mungkin hadir. Ya, jadi tidak ada deskripsi di dalam satu batuan yang menyebutkan ada komposisi kuarsa dan komposisi feldspatoid secara bersamaan. Karena kedua jenis mineral ini dia kontradiktif. Yang satunya memiliki kandungan silika yang tinggi, sementara yang satunya memiliki kandungan silika yang rendah. Kalau pada bagian batuan tersebut memiliki silika yang tinggi, maka yang terbentuk adalah kuarsa. Kalau pada batuan tersebut memiliki silika yang rendah, maka yang terbentuk adalah feldspatoid ya. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana menggunakan klasifikasi ini? Nah, kita harus bagi dua klasifikasi ini sebenarnya. Kita lihat dulu apakah pada batuan tersebut dia memiliki kuarsa atau feldspatoid. Kalau kuarsa kita gunakan yang atas, kalau feldspatoid kita gunakan yang bawah. Nah, kemudian kita lihat di sini ada segitiga yang bagian atas ya. Untuk alkali feldspar di sini, untuk plagioclase feldspar di sini ya. Kemudian untuk kuarsa di sini. Nah, penggunaan grafik segitiga ini, diagram segitiga ini, atau klasifikasi segitiga ini pada jenis semua klasifikasi segitiga sama. Kita lihat segitiga ini. Di sini adalah alkali feldspar, di sini adalah plagioclase feldspar, di sini adalah kuarsa. Di titik ini nilainya kuarsa 100%. Di titik ini nilainya alkali feldspar 100%. Di titik ini nilainya plagioclase 100%. Kemudian plagioclase punya dua garis. Garis ini dan garis ini untuk persentasenya. Ya. Sama dengan alkali feldspar, dia punya dua garis, garis ini dan garis ini. Kuarsa juga dia punya dua garis, garis satu ini dengan garis satu yang ini. Ya. Nah, semakin jauh dari titiknya, maka dia akan semakin kecil persentasenya. Persentase kuarsa terendah di mana? Persentase kuarsa terendah di garis ini. Artinya, garis yang kanan dan yang kiri ini, dia berada di bagian sini. Ini nolnya kuarsa. 5%-nya kuarsa di mana? Ini 5%-nya kuarsa. Ini. Jadi kalau kita gunakan klasifikasi ini kita buat garis. Misalnya kuarsa komposisinya 5%. Kita garis di sini. Nah, seperti itu. Ya, kemudian plagioclase. Plagioclase komposisinya berapa persen? Misalnya plagioclase ya, 5% juga. Plagioclase 5% juga. Ada di sini berarti. Kita buat garis. Karena garisnya plagioclase ada yang satu ini dan yang satu ini. 5% di sini, kemudian 5% juga di sini. Ya, misalnya gitu. Kemudian kita tarik garis. Ya. Nah, kemudian alkali feldspar berapa?
Kan jumlahnya harus 100%. Di sini 10, di sini 5, di sini 5, berarti sisanya adalah 90%. 90%-nya kan di sini. Jadi dua garis alkali feldspar ini nilainya 90% di sini. Nolnya alkali feldspar di mana? Nolnya alkali feldspar di sini. Ini garis yang ini. Nah, akhirnya kita ketemulah di sini batuannya. Ya. Apa nama batuannya? Cyanide. Kalau dia semakin ke arah sini, ya berarti namanya alkali feldspar cyanide. Kalau di sini dia namanya cyanide. Titiknya ada di mana? Ya, itu baru kita namakan. Hanya saja pada diagram ini, ya, pada klasifikasi IUGS ini, di sini dia hanya menjadikan komposisi sebagai acuan utama tanpa melihat teksturnya. Ya. Komposisi sebagai acuan utama tanpa melihat teksturnya. Jadi alkali feldspar, plagioklas, dan kuarsa saja sebagai bagian utamanya. Jadi kita harus mengenali sendiri apakah dia avanitik maupun faneritik. Ya, kita harus kenali sendiri. Kalau dia faneritik, misalnya di sini granit, berarti kalau dia avanitik maka namanya adalah riolit. Ya, gitu. Kalau misalnya di sini dia granodiorit, kalau dia avanitik maka namanya adalah dasit, misalnya gitu. Ya. Kalau di sini misalnya dia diorit, maka kalau dia avanitik maka namanya adalah andesit. Ya, gitu juga. Ini klasifikasi yang diusulkan oleh IUGS untuk batuan beku, asam sampai intermediate. Batuan beku basah, ultra basah di mana? Ya. Oh, sorry. Ini tadi batuan beku, asam sampai basah. Ini adalah batuan beku ultra basah, ya. Jadi ultra basah dia hanya menggunakan olivin, ya, ortopiroksin dan klinopiroksin sebagai acuannya. Ya. Kalau dia memiliki hornblende berarti olivin, piroksin, dan hornblende sebagai acuannya. Ya. Kalau dia ada hornblende-nya berarti ada unsur hornblended-nya. Ya. Misalnya dia komposisinya memiliki hornblende. Kalau dia di komposisinya tidak memiliki hornblende berarti kita hanya membagi menjadi 3. Olivin, ortopiroksin, dan klinopiroksin. Bagaimana menggunakan ini? Ya, kita harus menggunakan sayatan tipis. Karena untuk membedakan si ortopiroksin dan klinopiroksinnya. Ya. Ini olivin. Kalau dia kaya sekali dengan olivin, maka disebut sebagai dunit. Kemudian kalau teksturnya avanitik apa? Nggak ada. Karena ini batuan ultra basah. Tidak akan membentuk tekstur avanitik. Dia terbentuknya pada mantel bagian atas. Di bagian bawahnya dari litosfer. Ya, litosfer paling bawah. Kemudian kalau dia memiliki komposisi piroksin, ya, maka dia disebut sebagai peridotit. Ya, kalau dia berimbang antara piroksin dengan olivinnya. Kalau dia lebih didominasi oleh piroksinnya, maka disebut sebagai piroksinit. Secara umum seperti itu. Ya, ini adalah klasifikasi IUGS untuk batuan beku ultra basah. Jadi IUGS menggunakan klasifikasi segitiga. Sekali lagi, dia tidak membedakan antara yang avanitik dan faneritik pada penamaannya. Nah, ini ada klasifikasi yang lebih detail, ya, yang diusulkan oleh Dr. Russell B. Travis, ya, tahun 1955. Nah, klasifikasi ini dia memiliki beberapa parameter untuk kita lihat. Kelihatannya memang ribet, tapi kalau kita gunakan dengan baik, kita bisa mengetahui nama batuannya dengan pasti. Ya, meskipun pada faktanya klasifikasi ini baru bisa diaplikasikan 100% untuk identifikasi batuan menggunakan sayatan tipis. Tapi setidaknya kita akan coba identifikasi, kita akan coba kenali bagaimana kita menggunakan klasifikasi batuan beku menurut Russell B. Travis, ya. Ya. Di sini yang pertama kita lihat ada indeks warna, ya. Yang paling mudah kita lihat kan warnanya, ya. Indeks warna. Indeks warna apakah dia gelap, cerah, atau abu, ya. Nah, di sini dia tidak menyebutkan seperti itu. Yang disebutkan adalah persentasenya. 10, 15, 20, ya kan, 20, 25, 30, 20, 20, 25, 30, 60, 95, 55. Nah, kita lihat dulu ini.
Dari mana kita dapat nilai ini, dapat nih angka persentase ini, 15%, 20%, ini adalah dari kelompok dark mineral pada rock forming mineral di diagram atau series reaksi Bowen. Bangsanya olivin, kelompoknya olivin, piroksin, ampibol, ya, itu yang kita gunakan untuk menjumlahkan persentase dari indeks warna. Setelah kita tahu misalnya dia ada 25, 25, 25 ada di sini dan di sini. Bagaimana kita mengetahui yang mana? Nah, selanjutnya kita lihat ke atas, bagian paling atas. Setelah kita lihat indeks warnanya. Di sini ada alkali feldspar lebih besar dari 2/3 seluruh feldspar. Ya, jadi total feldspar, seluruh feldspar itu adalah penjumlahan dari alkali feldspar dan plagioklas feldspar. Ya, bagaimana kita melihatnya ya? Sekali lagi ini bisa digunakan 100% ketika kita menggunakan analisis petrografi ya. Tapi kaidahnya seperti ini. Jadi kalau alkali feldspar-nya dia lebih besar dari 2/3 total feldspar, misalnya alkali feldspar, total feldspar-nya nilainya adalah dari 100% ya, misalnya. Alkali feldspar-nya nilainya 80%, artinya kan dia lebih besar daripada 75%. Maka kita gunakan bagian yang ini, batas ini sampai batas ini. Tapi kalau alkali feldspar-nya berkisar antara 1/3 sampai 2/3 jumlah seluruh feldspar-nya, maka kita gunakan yang ini. Kemudian kalau plagioklas feldspar yang lebih besar dari 2/3, maka kita gunakan grafik yang ini. Kalau tidak ada feldspar, kita gunakan yang ini. Ya. Nah, kemudian ini adalah tipe khusus yang dia punya mineral yang sangat besar, pegmatik ya. Itu contohnya. Nah, kemudian kita kembali ke sini lagi. Dia punya 25 dan 25 dibagi menjadi dua kelompok besar di sini. Nah, kemudian kita lihat ternyata plagioklas feldspar-nya nilainya lebih besar daripada total seluruh feldspar-nya. Maka kita gunakan kolom yang ini. Atau sebaliknya, kita lihat jumlah dari alkali feldspar itu berkisar 1/3 sampai 2/3 seluruh feldspar. Artinya dia punya range ya, punya range 1/3 sampai 2/3 total dari feldspar-nya. Oke, kita pakai yang ini. Ya. Ternyata dia alkali feldspar-nya 1/3 sampai 2/3. Nah, kemudian dia punya 3 bagian di sini. Ya. Nah, karena dia punya 3 bagian di sini, kita harus membagi sebenarnya di sini. Namun karena kita sudah melihat dari si indeks warnanya dia 25, ya kemungkinan dia ada di bagian yang sini. Ya, dia ada di bagian yang sini. Nah, tinggal dilihat apakah kuarsa atau feldspartoid yang ada di sini. Ya. Kalau kuarsa ya kita gunakan kuarsanya, kalau feldspartoid kita gunakan feldspartoidnya, dengan catatan nanti di depannya ditambah istilah void ya, untuk menggambarkan bahwa yang menjadi batuan yang memiliki komposisi mineral yang memiliki komposisi silikanya jumlahnya sedikit ya. Nah, kalau kuarsanya kurang dari 10%, ya berarti memang confirm di sini dia posisinya. Ya, tinggal dilihat nanti apakah dia vaneritik ataukah dia porfiritik. Porfiritiknya apakah dia porfirovaneritik ataukah porfiroavanitik, atau dia avanitik. Ya, kalau avanitik dia ada di sini, di bagian yang sini. Berarti dia latih terakit andesit. Ya. Kalau dia void, tambahkan void di depannya. Ya. Kemudian di sini, apakah dia monsonit? Ya, apakah dia porfiri monsonit? Ya, apakah dia porfiritik ataukah dia vaneritik? Ya. Jadi kira-kira seperti itu cara penggunaan klasifikasi dari Dr. Russell B. Travis ini. Nah, ini contoh bagaimana kita
mendeskripsi si batuan ini tadi. Pertama kita lihat jenis batuannya. Oke, ini confirm batuannya adalah batuan beku dengan karakter mineral dengan karakter batuan kristalin. Kita lihat kristal-kristal sini dan kristalnya saling menguji atau interlocking. Kemudian warna segarnya apa? Warna segarnya misalnya coklat ke atau putih ke coklatan ya. Warna segarnya putih ke coklatan. Warna lapuknya apa? Jika singkapan seperti sampel tangan seperti ini, maka warna lapuknya kita tidak punya. Tidak perlu ditulis. Strukturnya kita tidak melihat struktur singkapannya ya, kita hanya melihat hand spacementnya, maka kita langsung ke sini. Ada rongga pelepasan gas nggak ada ya. Kemudian ada senolitnya nggak ada, berarti dia masif. Oke, kemudian strukturnya adalah masif dan kita lanjut ke teksturnya ya. Teksturnya bagaimana granularitasnya. Nah kalau ini sayangnya gambarnya tidak ada pembanding, tapi kalau kita lihat dia sangat bisa diamati dengan mata telanjang, maka dia vaneritik. Apakah dia punya fenokris? Ternyata tidak, dia cenderung seragam, maka kita sebut sebagai vaneritik. Kemudian bentuk kristalnya kita bisa lihat batas-batas kristalnya jelas, maka euhedral ya. Kemudian kita lihat hubungan antar kristalnya, apakah dia seragam atau tidak. Kita lihat dia seragam, vaneritik, maka dia equigranular ya. Kemudian kita lihat komposisinya. Nah, dari sini kita bisa melihat ada yang berwarna coklat daging seperti ini, yang persentasenya cukup banyak ya, 30 sampai 40% ya. Nah, ini apa? Mineral ini adalah alkali feldspar ya. Kemudian ada yang berwarna tidak berwarna seperti ini, colorless seperti ini. Nah, ini adalah apa? Ini adalah kuarsa ya. Kita lihat persentase kuarsanya sekitar 30%. Kemudian ada yang warna hitam-hitam, ini adalah yang berlembar, ini adalah biotit. Maka kemungkinan dengan komposisi seperti itu, nama batuannya adalah granit ya. Kalau granit, maka jenisnya dia terbentuk sebagai batuan intrusi. Contoh lainnya adalah seperti ini ya. Warna segarnya apa? Warna segarnya abu-abu ya. Ini kan abu-abu, percampuran antara putih dengan hitam. Warna lapuknya apa? Warna lapuknya kita juga nggak tahu nih ya kan. Kemudian strukturnya apa? Strukturnya juga kita nggak tahu, yang struktur lapangannya nggak ada, tinggal kita lihat nggak ada longga perpeletasan gas, maka dia masif ya. Kemudian kita lanjutkan ke teksturnya sama, ternyata dia bisa kita amati dengan jelas, maka vaneritik. Bentuk kristalnya juga kita bisa lihat dengan jelas batas-batasnya, maka euhedral. Karena dia vaneritik, maka dia equigranular, seragam ya. Baru kita lihat derajat kristalisasinya. Di sini kenampakannya tidak ada kenampakan gelas, atau kita perlu verifikasi lagi. Kalau kita lihat ya, misalnya kita anggap dia tidak ada penampakan gelas, maka holo kristalin ya. Nah, kemudian kita lihat komposisinya, yang warna putih susu ini apa nih? Yang persentasenya 30 sampai 40% ini adalah plagioklas. Kemudian yang warna hitam prismatik pendek ini apa? Ini adalah piroksin ya. Kemudian kita lihat perbandingannya berapa persen. Nah, dengan perbandingan seperti ini, maka nama batuannya adalah diorit ya. Nah, diorit adalah batuan beku yang terbentuk secara intrusif ya. Gitu cara sederhana untuk menamakan batuannya ya. Nah, contoh lainnya adalah ini gabbro, dia berwarna, ternyata dia tidak berwarna hitam pekat ya, dia berwarna hijau gelap ya. Dia berwarna hijau gelap, sama kita lihat dia masif, kemudian vaneritik, euhedral, equigranular, dan holokristalin. Komposisinya dia didominasi oleh olivin dan piroksin ya. Kemudian ada plagioklas yang warna putih ini ya. Yang warna putih ini dia memiliki plagioklas ya. Nah, maka namanya adalah gabbro. Gabbro adalah jenis batuan intrusif, dia terbentuk di bawah permukaan ya. Seperti itu ya. Jadi itu adalah cara untuk melakukan klasifikasi pada batuan beku. Sekian materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.